Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kusnur Rizky Fanny. Saya dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mata pelajaran sejarah. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 96, Jakarta. Berikut beberapa peristiwa penting sekitar proklamasi. Yang pertama itu latar belakang. Jepang menduduki Indonesia sejak 1942, namun melemahkan setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Yang kedua itu pertemuan di Dalat. Soekarno-Hatta dan Radziman Jongrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsikal Hisakti Teruchi, pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Yang ketiga itu peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda pejuang termasuk Chairul Saleh dan Sukarni untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Yang keempat itu penyusunan naskah proklamasi. Soekarno dan Hatta dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda dengan konsep yang ditulis oleh Soekarno sendiri. Yang kelima itu pembacaan proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan nomor 56, diikuti pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hindengrat dan Suihut. Yang keenam itu pengakuan internasional. Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949, namun baru pada 2005 menyatakan bahwa mereka menerima tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sekitar proklamasi. 1. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Menjelang pertengahan tahun 1945, Jepang mulai mendesak dalam Perang Dunia Kedua. Setelah kekalahan dalam berbagai pertempuran melawan sekutu, terutama di kawasan Pasifik, posisi Jepang semakin lemah. Puncaknya adalah ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Yang kedua itu kekosongan kekuasaan. Menyusul kekalahan Jepang, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia lumpuh, sementara pasukan sekutu belum tiba. Keadaan ini menciptakan momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Yang ketiga itu peran BPUPKI dan PPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 untuk menyusun rencana kemerdekaan Indonesia. Setelah itu dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945, yang diperan penting dalam mempersiapkan pelaksanakan kemerdekaan. Tokoh-tokoh utama yang tergabung dalam PPKI antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Radziman Vidingrat, dan tokoh-tokoh dari berbagai daerah. Yang keempat itu perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Setelah pendengaran berita Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus, muncul perbedaan pandangan antara golongan tua seperti Soekarno dan Hatta dan golongan muda seperti Sultan Syazir dan Vikana dan Chairul Saleh. Golongan tua ingin menunggu hasil keputusan PPKI. Golongan muda mendesak agar proklamasi dilakukan segera tanpa melibatkan Jepang agar tidak dianggap sebagai hadiah dari mereka. Yang kelima yaitu peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Untuk mencegah Soekarno dan Hatta dipengaruhi oleh Jepang,
para pemuda menculik mereka ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Di sana mereka mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya. Setelah negosiasi antara golongan tua dan muda, serta jaminan dari Laksamana Maeda, pejabat tinggi Angkatan Laut Jepang, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang ke-B, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Penyusunan teks proklamasi. Malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda di Jalan Iman Bonjol nomor 1, Jakarta, Soekarno dan Hatta dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi. Yang pertama yaitu teks ditulis tangan oleh Soekarno. Yang kedua itu kalimat proklamasi terdiri atas 2 paragraf menyatakan kemerdekaan Indonesia dan penyerahan urusan negara kepada rakyat Indonesia sendiri. Yang ketiga itu naskah tersebut disetujui oleh semua pihak yang hadir dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sikap rakyat dan tokoh nasional. Berita proklamasi segera menyebar dan berbagai daerah meskipun ada hambatan dari pihak Jepang. Rakyat menyambut antusias dengan berbagai upacara pengibaran bendera, pembentukan pemerintahan lokal, dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang di banyak wilayah. Yang ke-C yaitu dampak dan lanjutan proklamasi. 1. Pembentukan pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menetapkan: pertama, Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai badan legislatif sementara. Yang kedua yaitu penolakan Belanda dan kedatangan sekutu. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan membonceng sekutu atau Nica. Hal ini memicu konflik bersenjata termasuk agresi militer Belanda dan perjuangan diplomatik Indonesia selama beberapa tahun setelah proklamasi.